Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Rahmagoyer MPD, perkenalkan saya Tri Indah Fitriani dengan NIM 41032107254103. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Apa itu studi dokumen? Sebelum kita masuk lebih dalam, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan studi dokumen. Menurut Bungin 2007, metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, khususnya untuk menelusuri data historis. Sementara itu, Sugiono 2007 mendefinisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Dari sisi etimologi, kata dokumen berasal dari bahasa Latin docere yang berarti mengajar. Artinya, dokumen bukan sekedar arsip mati. Ia adalah bukti tertulis peristiwa masa lalu yang memiliki nilai ilmiah. Sebagai sumber data dokumen mencakup tulisan, film, gambar, atau foto, hingga karya-karya monumental yang merekam jejak peristiwa historis. Cara penggunaan metode studi dokumen. Dalam penelitian kualitatif, kita menggunakan beragam metode pengumpulan data. Menurut strategi Macmillan dan Schirmer, ada tiga pendekatan utama. Yang pertama, observasi partisipasif. Dalam metode ini, penelitian terlibat langsung dalam kegiatan subjek yang diteliti, mengamati perilaku, interaksi, dan situasi secara nyata di lapangan dalam konteks alamiah. Yang kedua, wawancara mendalam. Ini adalah proses pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk menggali informasi mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan pengetahuan subjek penelitian. Yang ketiga, studi dokumen dan artefak. Disinilah peran studi dokumen. Kita mengkaji sumber-sumber tertulis dan artefak seperti surat, pengumuman, laporan rapat, hingga kebijakan, kemudian menganalisis, membandingkan, dan mensintesisnya menjadi kajian yang sistematis. Teknik pengumpulan data. Sekarang mari kita lihat apa saja dokumen yang bisa digunakan sebagai sumber data penelitian. Ada 4 kategori utama. Yang pertama, dokumen pribadi, meliputi buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Dokumen ini mencerminkan pengalaman dan pandangan hidup penulisnya secara personal dan subjektif. Yang kedua, dokumen resmi intern, seperti memo, pengumuman, instruksi, laporan rapat, dan keputusan pemimpin yang beredar di dalam lingkungan organisasi atau lembaga. Yang ketiga, dokumen resmi ekstern. Contohnya, seperti majalah, buletin, berita media massa, dan pemberitahuan resmi yang disebarluaskan kepada publik oleh suatu lembaga. Yang keempat, bahan dokumenter mencakup clipping, foto, rekaman tip,
mikrofilm, hingga data digital seperti server, flash disk, dan website. Keempat jenis ini masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaannya sendiri dalam penelitian kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan, bentuk dokumen dan kategori sumber. Lantas dalam bentuk apa saja dokumen itu hadir? Sugiono 2005 membagi dokumen dalam 3 bentuk. Yang pertama tulisan. Di dalam tulisan ada catatan harian, cerita hidup, biografi, dan peraturan kebijakan. Yang kedua ada gambar yang terdiri dari foto, gambar hidup, dan sketsa ilustrasi. Yang ketiga karya. Karya berupa seni rupa, patung, film, dan film dokumenter. Di sisi sumber ekosim 1988 membaginya menjadi 2 kategori. Yang pertama, sumber resmi berasal dari lembaga formal dan informal seperti dokumen institusi, arsip negara, dan laporan organisasi. Yang kedua, sumber tidak resmi berasal dari individu baik secara formal maupun informal seperti surat pribadi, catatan harian, dan autobiografi. Perbedaan studi dokumen. Agar kita makin memahami posisi studi dokumen, mari kita bandingkan dengan metode lainnya. Studi dokumen memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, sumber datanya bersifat historis dan tertulis. Yang kedua, tidak memerlukan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Yang ketiga, biaya rendah, hanya membutuhkan waktu penelusuran. Yang keempat, data bersifat pribadi maupun resmi, seperti dokumen arsip. Yang kelima, cocok untuk penelitian historis dan dokumenter. Yang keenam, analisis dilakukan melalui kritik intern dan ekstern. Beberapa dengan observasi partisipasif yang menurut kehadiran penelitian secara aktif di lapangan atau wawancara mendalam yang membutuhkan interaksi langsung dan komunikasi verbal. Adapun literatur akademis seperti jurnal, buku ilmiah, bukan termasuk dokumen dalam pengertian ini karena bersifat publikasi formal, bukan dokumen pribadi atau resmi institusi. Menariknya studi dokumen justru berfungsi melengkapi ketiga metode di atas sehingga menghasilkan triangulasi data dan komprehensif. Keunggulan metode studi dokumen. Mengapa studi dokumen penting? Metode studi dokumen memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya relevan dan valuable dan penelitian kualitatif. Menurut Nation 2003 ada 6 keunggulan. Yang pertama, sudah tersedia dan siap pakai, tidak perlu mengumpulkan data baru dari awal. Yang kedua, biaya rendah, hanya memerlukan waktu dan tenaga peneliti. Yang ketiga, kaya pengetahuan dan informasi apabila analisis dengan cermat dan teliti. Yang keempat, memberi latar belakang yang luas mengenai topik penelitian. Yang kelima, dapat digunakan untuk triangulasi data guna meningkatkan kredibilitas penelitian. Yang keenam, menjadi bahan utama dalam penelitian historis dan arsip. Sementara itu, Meleong 2007 menambahkan
bahwa dokumen merupakan sumber yang stabil dan kaya untuk dikaji secara mendalam. Dokumen juga menyediakan bukti konkret untuk pengujian hipotesis, dan karena sifatnya alamiah, dokumen murah, mudah ditemukan, serta membuat ruang bagi memperluas pengetahuan. Kekurangan metode studi dokumen. Tantangan dalam penggunaan studi dokumen. Namun, seperti metode penelitian lainnya, studi dokumen juga memiliki keterbatasan yang perlu kita waspadai. Sugiono 2005 mengidentifikasi 6 kekurangan. Yang pertama, masalah kredibilitas. Tidak semua dokumen dapat dipercaya kebenarannya. Penelitian harus bersikap selektif dan kritis. Yang kedua, keterbatasan otentisitas. Diperlukan kritik ekstern untuk memverifikasi keaslian dokumen yang digunakan. Yang ketiga, ketergantungan pada ketersediaan penelitian bisa terhambat jika dokumen yang dibutuhkan tidak tersedia atau sulit diakses. Yang keempat, interpretasi subjektif. Pemaknaan isi dokumen sangat bergantung pada kemampuan analitis peneliti, sehingga berpotensi bias. Yang kelima, konteks terbatas. Dokumen tidak selalu mencerminkan konteks sosial secara utuh pada saat dokumen dibuat. Yang keenam, perlu validasi. Analisis isi harus dilengkapi dengan kritik intern dan ekstern agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kehati-hatian dan ketelitian dalam menganalisis dokumen adalah kunci keberhasilan penelitian ini. Contoh judul penelitian studi dokumen. Agar lebih terbayang penerapannya, berikut adalah beberapa contoh judul penelitian menggunakan metode studi dokumen. Yang pertama, analisis kebijakan pemerintah dalam dokumen resmi periode 2010-2020. Yang kedua, studi dokumenter tentang perkembangan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Yang ketiga, kajian historis perubahan kurikulum pendidikan melalui dokumen arsip nasional. Yang keempat, analisis isi dokumen surat kabar tentang isu kepemudaan dan perempuan. Yang kelima, studi dokumen. Laporan tahunan perusahaan untuk mengungkap strategi bisnis. Yang keenam, penelitian dokumenter tentang perkembangan seni dan budaya lokal. Dari keenam contoh ini, kita bisa melihat betapa luasnya cakupan studi dokumen dari isu kebijakan, pendidikan, gender, bisnis, hingga seni budaya. Kesimpulan, poin utama. Dari seluruh pembahasan yang kita lalui bersama, dapat kita simpulkan bahwa studi dokumen merupakan metode yang penting dalam penelitian kualitatif, terutama untuk menelusuri data historis. Metode ini melengkapi observasi dan wawancara, sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian secara keseluruhan. Dokumen hadir dalam berbagai bentuk, tulisan, gambar, dan karya monumental, baik yang bersifat pribadi maupun resmi. Catatan penting, keunggulan utama studi dokumen, tersedia, biaya rendah, kaya informasi, dan dapat digunakan untuk triangulasi data. Namun, kita tetap harus berhati-hati. Tidak semua dokumen dapat dianggap kredibel. Analisis isi yang disertai dengan kritik ekstern dan intern
sangat penting untuk menjaga validasi data penelitian kita. Dengan memahami studi dokumen secara mendalam, kita sebagai peneliti kualitatif memiliki bekal yang lebih kuat dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman studi dokumen dalam penelitian kualitatif. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyiapan materi ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat, khususnya dalam memperkuat pemahaman kita tentang metodologi penelitian kualitatif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.